Seorang lari, tuh. Kasih tuh lari seorang, kasih tuh. Bergol. Tembakan peringatan berkali-kali diletuskan oleh petugas. Aksi kejar-mengejar antara mereka dengan seorang pencuri mobil berakhir di wilayah Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akhir alias Maete tak beraksi seorang diri, namun kedua rekannya pergi meninggalkannya dan kabur ke areal persawahan. Yang satu orang ini merupakan residivis dalam kasus pencurian 365, sudah 3 kali keluar masuk lembaga permasyarakatan. Akhir alias Maete mengaku jika ia dan kedua rekannya telah mencuri sebuah mobil di wilayah Tunggul Hitam beberapa waktu lalu. Polisi hingga kini masih memburu dua rekan pelaku yang melarikan diri. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Pelaku penjamretan kalung emas milik ibu dari desainer Didit Maulana akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu pelaku pencurian tabung gas di Jember, Jawa Timur habis dikeroyok warga. Selain itu sepeda motornya pun juga dibakar. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Zaki Hosen. Seorang pria bernama Rahman babak belur dikeroyok oleh puluhan warga. Tubuhnya terikat di batang pohon. Pria berusia 34 tahun ini terpergok tengah mencuri tabung gas LPG di sebuah toko yang berlokasi di Desa Tembokrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Tak kunjung mengakui perbuatannya, emosi warga pun semakin memuncak hingga akhirnya mereka membakar sepeda motor milik pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap jika aksi pelaku bukanlah yang pertama kali terjadi. Warga memang sudah lama memperhatikan gerak-gerik pelaku yang kerap beraksi mengincar tabung gas LPG di sejumlah warung. Pelaku ini mundar-mandir di depan toko, kemudian mengetahui bahwa di toko tidak ada penghuninya, langsung mengambil tabung gas. Karena korban ini mengetahui kecurigaan pada pelaku, kemudian korban ini meneriakkan kepada pelaku dan diduga pelaku ini seringkali melakukan pencurian tabung gas. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa tabung gas LPG 3 kg serta bangkai sepeda motor pelaku yang dibakar massa. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Lebih dari 9 kg sabu beserta ribuan pil ekstasi ditemukan dalam paket berisikan peredam kejut atau shockbreaker sepeda motor di Gresik, Jawa Timur. 4 orang kurir yang terafiliasi jaringan internasional pun diamankan. Di sebuah warung kopi pinggir jalan yang berlokasi di wilayah Panceng, Gresik, Jawa Timur, petugas dari tim Direktorat Narkoba Polda Jatim mencoba membongkar satu persatu paket yang telah dicurigai. Paket yang terbungkus rapi itu berisikan peredam kejut atau shockbreaker motor. Namun siapa yang menyangka, ternyata di dalam selongsongnya terdapat sabu dan juga ribuan pil ekstasi. Paket-paket ini dikirimkan melalui jasa ekspedisi antar negara dan terpantau petugas bea cukai saat melewati mesin X-ray di Bandara Juanda, Surabaya. Polisi akhirnya meringkus seorang pria berinisial KF yang bertugas untuk mengambil paket-paket tersebut. Dari hasil pengembangan, polisi juga berhasil meringkus 3 kurir narkoba lainnya yang satu diantaranya merupakan seorang wanita.
tersangka ini jumlah total barang bukti yang kita amankan sebanyak 9.463,342 gram sabu dan juga barang bukti ekstasi sejumlah 5.814 butir dengan berat 2.797,67 gram. Polisi masih melakukan pengembangan untuk mengendus kurir-kurir lainnya yang diduga berkaitan dengan jaringan ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Satu unit minibus dan truk tangki pengangkut minyak sawit terlibat tabrakan di jalan lintas Sumatera Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 2 orang dilaporkan mengalami luka berat. Sopir truk pengangkut minyak sawit ini tak bisa mengendalikan kendaraannya saat melintas di jalan lintas Sumatera, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sopir truk tak sempat menginjak rem saat tiba-tiba satu minibus yang berada di jalur berlawanan menyalip kendaraan di depannya. Meski tidak ada korban jiwa, namun sopir dan penumpang minibus mengalami luka berat, sementara kondisi minibus ringsek parah. Kencang dia tadi. Dia motong kendaraan lain atau gimana sih? Motong tadi. Berat udah buang itu dia. Oh, nggak dapat dia dipaksanya ya bang. Udah ngerem ya. Sendiri ada luka bang? Nggak ada. Abang tujuan mau kemana tadi? Ke Ranti. Oh ke Ranti. Para korban luka telah mendapat perawatan medis di rumah sakit. Begitupun dengan 2 kendaraan yang ringsek telah dievakuasi ke kantor unit laka lantas terdekat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang wanita penghuni indekos di Madiun, Jawa Timur digeruduk oleh segerombolan driver ojek online karena menjadi pelaku pemesanan fiktif. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral dalam Miss Pinal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Jangan tidur dulu dong. Mending update berita kriminal dulu yuk. Sama aku lagi banyak nih yang viral. Kita lihat. Lala, kita ke berita viral yang pertama. Segerombolan driver ojek online pada ngamuk-ngamuk nih di depan sebuah kamar kos di Jalan Margo Bawero, Mojorejo, Madiun, Jawa Timur. Mereka menggeruduk seorang penghuni kos yang diduga pelaku order fiktif. Jadi modusnya si mbak pelaku ini, waduh cewek loh ya pelakunya. Dia memesan kosmetik lewat aplikasi ojek online. Padahal kosmetik itu yang jual ya dia sendiri. Waduh, banyak banget tuh ya abang ojol yang jadi korbannya. Kalau aku hitung sih, itu udah lebih dari 10 abang ojol yang jadi korban. Infonya per driver itu udah rugi sampai Rp250.000 karena ulah si mbak ini. Nah, jadi kan si mbaknya yang mesen kosmetik, si mbaknya juga yang jual kosmetik. Jadi si abang ojol yang dapat pesanan itu harus bayarin lebih dulu dong. Rata-rata seharga Rp250.000 itu. Lalu pas pesanannya mau diantar ke alamat yang diduga dicatut sama si mbak pelaku, ya udah ketebak si pemesannya itu nggak bisa dihubungin dan tiba-tiba menghilang. Karena udah merugikan banyak driver, jadilah si pelaku dilaporin ke polisi nih. Diduga juga si mbak ngelakuinnya nggak sendirian tuh, tapi berkomplot sama teman-temannya. Kepada pihak penyedia aplikasinya nih, coba ya misalkan bisa dibikin ulang gitu ya aplikasinya. Jangan sampai sistemnya itu bisa orang-orang sembarangan gitu bikin akun-akun baru. Diperketat lagi ya, jangan bikin orang itu gampang naruh nama atau alamat sembarangan.
Kan kasihan ya driver kalian, 250.000 bisa buat makan seminggu loh itu. Kita lanjut yuk, 2025 orang-orang udah pada manjat sosial ya. Ini masih aja dong si bapak manjat plafon. Ya namanya juga maling ya say. Jadi si pencuri satu ini nekat manjat plafon di atas toilet untuk menerobos masuk ke salah satu toko perhiasan di Seminyak, Bali. Aksi pelaku akhirnya tercium si pemilik toko pas pagi-pagi mau jualan. Kok banyak perhiasan yang hilang ya di etalase? Tuh, lihat deh say. Tokek mah kalah deh udah sama abang maling satu ini mah. Dia udah tahu banget kalau toilet umum yang ada di sekitaran Jalan Seminyak ternyata terhubung sama toko perhiasan ini. Emang udah niat maling, jadi udah bawa tas segede gambreng ya buat masukin perhiasan-perhiasan curiannya. Setelah ditelusuri dari rekaman CCTV ini, ketahuanlah identitas si maling ini adalah MHS, warga Malang, Jawa Timur. Menurut pemilik toko, perhiasan yang dicuri pelaku kalau ditotalin itu seharga 422,5 juta rupiah. Waduh, langsung bisa beli rumah cash tuh ya. Tapi enggak ternyata. Katanya si perhiasan itu dia jual murah aja ke sembarang orang karena yang penting cukup buat kebutuhan sehari-hari dan ya foya-foya dikit lah. Lucu juga ya, kok bisa gitu loh kepikiran buat naruh CCTV di plafon kayak gitu. Berarti ini udah diwaspadain dari lama nih sama si pemilik toko perhiasannya. Bisa ditiru loh ya sama para pelaku usaha lain buat naruh kamera CCTV di tempat-tempat yang biasa diselinapin sama maling kayak tadi itu tuh. Kan kalau misalkan ada pencurian jadi bisa kelihatan tuh siapa ya malingnya. Keren. Satu lagi deh ya. Nah ini rombongan remaja balap liar bin ugal-ugalan di wilayah Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Tapi berakhir dikejar-kejar sama bapak polisi. Bukannya takut nih karena dikejar dan mau diamanin sama anggota Polres Lumajang. Para remaja pelaku balap liar ini malah makin kebut-kebutan sambil atraksi dong yang ditujukan untuk mengejek pak polisinya. Tuh. Kan udah gitu pada nggak pakai helm lagi, aduh ya, plat nomornya juga nggak ada tuh say. Ini kalau diproses hukum mah bisa kena banyak ya pasalnya. Udah diminta baik-baik buat berhenti tapi tetap aja dong nggak digubris sama sekali. Rombongan remaja pelaku balap liar ini pun langsung mencar-mencar menghindari kejaran polisi. Tapi ada satu remaja yang malah sengaja ngejek dan sok jago sama pak polisi. Cenderung nantangin lah ya ini. Akhirnya motornya diberhentiin paksa dan si remaja itu dimasukin ke mobil buat dibawa ke kantor polisi. Adek, nono ya nono, jangan nangis. Tadi so ngejek-ngejek, ditangkep nangis. Kamu tadi lo motor ngecek jendit-jendit, ngecek-ngecek, saya ini nangis, apa? Ya masalahnya ini tuh di kantor polisi cuma berujung pembinaan doang. Orang tuanya dipanggil, terus anaknya minta maaf, terus udah dia dipulangin. Coba gitu ya kalau misalkan pembinaannya tuh sebelum balap liarnya kejadian. Kalau misalkan orang tuanya udah nyerah, ya pak polisinya dong ya. Kita bikin kegiatan apa gitu ya pak biar si para remajanya itu sibuk. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips agar kita terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan
yang berhasil digagalkan baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Tuh banyak dah tuh, lu pilih dah tuh. Udah jelas ini aja udah gampang. Ya udah cepetan. Santai ini mah ya elah mudah. Nah kan kebiasaan kan, ngegampangin orangnya. Man ini mah enteng ini. Lah kok keras? Nah kan. Ini kayak kemarin nih keras. Di. Tangan Tuh cabut. kan? Itu Tuh ada kan? orang, ada orang. Kebiasaan lu. Kagak ada maju-majunya. Ada emak-emak itu. Haduh, ada aja nih ya gebrakan si maling, gak ada tobat-tobatnya sahabat RTV. Terlihat jelas nih di CCTV ada dua pelaku menjalankan aksinya membobol kendaraan yang sedang terparkir di depan sebuah toko. Saat sedang menjalankan aksinya, tiba-tiba kepergok oleh karyawan toko yang lagi keluar. Langsung kabur tuh pelaku. Dan sahabat, ini motornya orang loh, bukan rejeki dari langit yang langsung diambil aja maling. Tobat ling, astaga. Sahabat RTV makin kesini makin kesana. Maksudnya makin kesini makin marak nih terjadi pencurian motor. Nah mau di tempat rame atau sepi sekalipun tetap aja nih gas terus ini si maling. Nah untuk itu kita sebagai warga masyarakat juga harus lebih waspada. Jangan memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan. Selalu gunakan kunci ganda, pasang GPS maupun alarm pada kendaraan Anda, parkirlah pada tempat yang aman dan diawasi oleh CCTV. Dan yang terakhir, laporkan pada pihak berwajib ketika Anda melihat hal-hal mencurigakan di tempat Anda. Ingat sahabat RTV, lebih baik mencegah daripada kehilangan kendaraan Anda. Demikian informasi dan juga tips dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Nah kan. Ini kayak kemarin nih keras. Di. Tangan Tuh kan? cabut. Itu Tuh ada kan? orang, ada orang. Kebiasaan lu. Kagak ada maju-majunya. Polda Metro Jaya akhirnya menangkap pelaku penjamretan terhadap ibu desainer ternama Didit Maulana. Pelaku merupakan residivis kasus penjamretan dan telah 3 kali menjadi narapidana. Pelaku penjamretan kalung emas milik ibu kandung desainer tanah air, Didit Maulana, yang sempat viral di media sosial 2 pekan lalu, akhirnya berhasil ditangkap tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di kediamannya di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Polisi turut menyita sepeda motor yang terekam dalam CCTV yang digunakan pelaku untuk menjamret. Berdasarkan data kepolisian, pelaku ternyata residivis kasus penjamretan yang selalu menyasar wanita dan anak-anak. Ini adalah ketiga kalinya pelaku tertangkap dan menjadi tersangka penjamretan. Pada hari yang sama, pelaku sudah 2 kali, di mana sebelum dia berhasil mengambil atau mencuri kalung di radio dalam, dia mencoba untuk mencuri di daerah Grinjing, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan pengakuan dari pelaku tidak berhasil. Untuk ibu sendiri, memar-memarnya masih ada, jadi kaki dan badannya itu juga masih biru-biru karena jatuhnya itu ya, dan terus di kepalanya juga masih memar karena langsung terhantam ke aspal dan berdarah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa olahraga lagi. Sebelumnya, kalung emas ibu kandung desainer Didit Maulana dirampas oleh tersangka saat berolahraga pagi di taman dekat rumahnya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 9 Mei lalu. Korban tersungkur hingga terluka karena kalung emasnya sempat tidak langsung terlepas pada tarikan pertama. Dari Jakarta, Hendra Aryadi untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Zaki Hosen, sampai jumpa.